Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap, macam tuh. Hai semuanya sobat online family Makcik, apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Guys, hari itu kan ada pacu jalur yang viral itu ya guys ya, karena adik Dika yang menarikan tarian di perahu panjang, yaitu pacu jalur, pertandingan pacu jalur. Jadi viral lah tradisi pacu jalur di mana-mana karena tarian ataupun aura farming yang dilakukan oleh adik Dika. Jadi seluruh mata dunia tertuju ke Indonesia karena tradisi ataupun budaya Indonesia ini mendunia. Dan baru-baru ini Makcik lihat ada berita ya, tak terima diklaim Malaysia. Bule ini bela Indonesia, budaya pacu jalur mendunia. Pacu jalur itu sebenarnya dari Riau. Sebenarnya banyak yang mengklaim kalau pacu jalur itu dari negara ini, negara itu ya guys ya. Dan ada juga yang memberikan klarifikasi kalau pacu jalur itu bukan milik Indonesia gitu ya, pacu jalur itu milik bangsa atau segala macam. Jadi kali ini kita akan melihat sama-sama ya, pacu jalur di Riau kembali jadi sorotan dunia. Setelah sempat ada isu klaim dari Malaysia, kini bule dari berbagai negara datang langsung ke Indonesia untuk menyaksikan tradisi ini asli Indonesia. Bahkan rapper asal Amerika Melly Mike hadir di Kuantan Singingi untuk melihat final pacu jalur dan ikut meramaikan suasana. Tradisi turun-temurun ini bukan hanya diakui, tapi juga ini membuktikan nyata sebagai budaya Indonesia yang mendunia. Video ini kita akan melihat daripada channel Media Mosa. Seperti biasa Makcik, kalau tadi punya link nanti dekat deskripsi box, jangan lupa tekan itu. Sama-sama kita sahabat channel Media Mosa ya guys ya. Langsung saja kita dengarkan videonya. Let's go. Mari kita lihat. Ini dia. Nih bule-bule yang berkunjung ke Riau ya. Saudara, budaya mereka sedang main ni, saya cakap siap-siap, bukan milik Indonesia. Mark Marquez, Steve Aoki, Hakimi, BBC, and many influencers do this trend. Aura farming from Indonesia. For welcoming me and allowing me to experience your culture. I can't wait to meet every single one of you and learn as much as I can. Let's make this moment bigger than anyone could imagine. Salam kayu. Salam kayu. Oh, ini dia bertemu dengan adik Dika. Ini adalah penyanyi lagu yang penyanyi Young Black and Rich memenuhi janjinya untuk menyaksikan langsung final pacu jalur di Kabupaten penyanyi rapper Kuantan itu Singingi, Provinsi Riau. yang lagunya viral ya gara-gara dance adik Dika. Someone jumping off the boat. And it's all Nah, ini started dia. because of that one magical viral moment. Music, culture, and internet. It's all colliding at Budaya once. This is internet semua literally what the tabrakan. internet was made for. It's like, why are they on these boats? What are they doing? I'm so confused and I love it. I love it. I literally love it. If it's a sport and you just get to stand on a boat, like get me on one of those. Di balik kemeriahan dan popularitasnya yang mendunia ini, muncul juga nih drama yang bikin kita semua ya sedikit geleng-geleng kepala. Ada klaim dari negara serumpun kita yang bilang kalau pacu jalur ini budaya mereka. Belakangan ini nama pacu jalur lagi rame banget dibicarain. Iya. Bahkan sampai jadi viral di media sosial. Uniknya, sempat ada pemuda dari Malaysia yang bilang kalau budaya ini bukan dari Indonesia. Bahkan kabarnya ada isu kalau tradisi ini mau diklaim Malaysia. Tapi semua keraguan itu langsung terpatahkan karena bule-bule dari berbagai negara datang langsung ke Riau untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri gimana pacu jalur ini jadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Ya. Sup Indonesia, this is Melly Mike, the Melly creator Mike, of Young Black pecinta and Rich. pemuda. I'm an artist from the United States and I'll be traveling to Riau for the Pacu Jalur Festival on August 20th through the 24th. But that's not all, because I'm also performing Young Black and Rich live. I'm extremely thankful to you guys for welcoming me and allowing me to experience your culture. I can't wait to meet every single one of you and learn as much as I can. Let's make this moment bigger than anyone could imagine. Salam kayu. Ini dia saat bertemu dengan adik Dika. Oh, dia bagi apa tuh? Hadiah antara video game dan FIFA. Oh, adik Dika suka lagu-lagu FIFA ya. Terima kasih. Salam kak. Cium tangan kak. Cium tangan. Cium tangan kak.
This random kid on a boat just made a rapper blow up globally. And now that same rapper is flying across the world to meet him. This is Melly Mike, a rapper who was completely unknown outside the US until his song Young, Black, and Rich randomly went viral overnight. But not on TikTok and not in America. It went viral because of a random kid in Indonesia who was filmed dancing on a speedboat while aura farming during a local tradition called Paku Jalur. Sorry if I fucked that up. And the internet went crazy over this kid. Even celebrities like Aiden Ross and Drake were posting TikToks doing this kid's dance. Yeah. But what about the artist? Before this, Melly Mike was an underground artist, grinding out shows in Texas with no label and no push. But that kid, just a village boy with a love for dancing, changed everything. Millions of views overnight and basically instant fame. And they're both about to meet in real life. Melly Mike said himself that he's flying to Indonesia to perform at the boat festival with the kid. And this all started because of that one magical viral moment. Music, culture, and internet. It's all colliding at once. Yeah. This is literally what the internet was made for. Melly Mike, rapper sekaligus penyanyi Young, Black, and Rich, memenuhi janjinya untuk menyaksikan langsung final pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penyanyi asal Amerika ini naik ke perahu untuk menyapa para fans dan memperagakan aura farming tarian pacu jalur yang viral dan mendunia. Melly Mike tiba di tepian Narosa, yakni lokasi festival pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Rapper Melly yang mengenakan baju hitam dan panjak Melayu atau penutup kepala sesekali melambaikan tangan ke penonton sambil mengucapkan salah kayuah. Di perahu yang sama, Ryan Arkandika berada di ujung depan perahu sambil memperagakan tarian aura farming pacu jalur untuk menghibur penonton. Melly Mike merupakan penyanyi Young, Black, and Rich, yakni yang musiknya digunakan dalam tren aura farming si penari joki pacu jalur. Dengan lagu latarnya tersebut, Ryan Arkandika, bocah penari pacu jalur pun viral hingga dikenal di dunia. Still say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gonna get mad. I'm young, black, and what the shit? She tryna sell me lies, bitch. Wah, dia naik apa ini? Lihat pacu jalurnya. There's a plague happening inside of schools right now. I have to Ada tell you wabah yang about it. terjadi If you're sekolah. in school or you're a teacher, pay attention. Something is spreading inside of schools, and it's called aura farming. Aura farming. If you don't know what aura means, basically, if you do something, it makes you look cool. That's aura. If I shoot a 3 without looking, I got aura. It's basically, do you look cool or not? Yeah. Now, that's not what I want to talk about. It's called aura farming. I know, it sounds ridiculous, but it is a real thing. It means they're manufacturing their aura. Now, this is where you need to pay attention, and it's where they got me. What kids will do is they will drop a piece of paper behind them, and you being a good adult, teacher, whatever, you'll pick it up and you'll hand it to them. They will turn around with a pen or pencil or whatever, and they will sign their autograph as if you were asking them for their autograph. Don't fall for it. Okay, avoid it. For once, don't be the nice teacher or person. If a kid drops a paper in front of you, leave it. Trust me. Okay. Andrew, what do you think about this WordPress? I like this. I just saw someone jumping off the boat. You want to show the Bulenya dia pakai baju ini ya, baju Riau ya. I wouldn't jump, but I saw Baju them. khas Riau. Okay, thank you. Please tell me I'm not the only one with those little boys on my FYP who stand on those boats in like Aura Farm or whatever. They like do these little dances on the boats. And it's like, okay, get it. Because I don't know what it is. It's like, why are they on these boats? What are they doing? I'm so confused and I love it. I literally love it. If it's a sport and you just get to stand on a boat, like get me on one of those. Oh, lihat nih, bule-bule. Wow, dia kayak shoot ini ya. Kamera dia besar banget. Apa itu? Dia rela bawa kamera besar, guys. Udah kayak kamera siaran TV ya. Wow, luar biasa. Who is he? Why he's everywhere on the internet? Mark Marquez, Steve Aoki, Hakimi, BBC, and many influencers do this trend. Aura farming
from Indonesia. His name Ora is Rika, farming from 9 years old Indonesia. from Riau, Indonesia. He's the energetic dancer for his boat team in Pacu Jalur, Ever. He become now super famous after the video reached 48 million views. I was planning to visit Bali during my holidays next month, but now I have to visit Riau. Please guys, let me know how I can meet him. Terima kasih. Terima So if you're like kasih. me, you're also on Aura Farming Boat Kid TikTok, and Semua so I just membicarakan had to aura have a farming little ya. laugh at all of those words being put together in one sentence and making sense to some people. Anyways, I was wondering, what is this? Looks really cool. It's obviously more than just Aura Farming Boat Kid. So what is it? So I've done a deep dive and I'm coming back to tell you all what I found. Okay, so it's boat racing. It's a traditional race in Indonesia. And so I am about to probably butcher some pronunciations. I have looked up the pronunciations for some of these things and they're just like not available for me online. So I'm going to do my best. So it's a traditional boat race called Pacu Jalur. Pacu It's actually a Jalur. part of an entire festival of celebrations, and it has been the largest annual festival for hundreds of years. For this race, dozens of villages make their own boats. They're all handmade and they're all hand decorated. They're decorated to show the identity and spirit of the team, and the races are run in knockout rounds that go until the last team is standing. Okay, I know what you're thinking. You want to know about the Aura Kid. So those kids are called a Tukang Tari. Tukang And they're tari. there to entertain and motivate the team while they're rowing away. I've seen it be described a couple of places as literally give spirit to the oarsmen. Okay, the other thing I've seen it called is Anak Koki. According to some places I've read, the dances they do actually have their own unique meanings. They go up and they dance on the front when their boat is ahead of everyone else. They sit down when they're not ahead, and it's always done by a child because children are really lightweight. They're small. If they win, they immediately get down and do a sujud syukur. Sujud I do not know if I'm syukur. pronouncing that right, but it's basically like praying on the ground like that. I've seen some people in some comment sections say, I haven't seen this online in my research, but some people in comment sections say that they sit down when they're not in front, and that if it's getting like towards the end and things are really tight, the kids will actually jump off of the boat and like swim to the side, I guess, so that the boat can go faster. Anyways, there's way more information on this that you could go find. I found a really good article on the website windonesia.com that gave a really good history of this festival and some more information about the race in general and the boats, and it's really interesting. So I suggest you go look it up. Don't just stay thinking that it's Aura Kid Boat TikTok. Wah, kita mau ketemu Miley Mike di sini guys, dan diundang sama Mereka semua mengatakan Pacu Jalur itu from Indonesia ya guys ya. tempat biasa ya guys ya. Ini Tidak ada mengatakan from negara-negara lain. depan penyanyinya. Warga Lampung, sekarang gua barengan sama dia. Ini Lampung. Ini Lampung. Mau dia joget sama ibu-ibu, didorong ibu-ibu kan? Ya loh, Pak Indonesia berani dorong dia. Nge-review Miley Mike karena gua lagi sama dia di sini. Nelly. Dan jujur ekspektasi gua ketemu dia orangnya ramah. Ini review langsung orang Indonesia ke Miley Mike. Dia mau foto, mau callback orang random dan lain sebagainya, itu keren di. Menurut lo Mike orangnya gimana? Oh, humble banget. Humble banget. Ya. Video gua kasih batik. Asik. Sporty banget ya. Lihat kita bakal ngapain sama dia dan bakal ada sesuatu yang menarik dan keren buat Indonesia, terutama Pekanbaru dan juga Kuansing. Saudara, budaya yang mereka sedang main ini, saya cakap siap-siap bukan milik Indonesia. Sekarang Begini anak muda ya, izin saya stage ya. Untuk belajar sejarah itu memang sangat tidak mudah anak muda ya. Kenapa saya panggil kamu anak muda? Karena saya mungkin yakin kamu usianya sepantaran anak saya yang sulung. Oke. Bicara mengenai sejarah Pacu Jalur. Pacu Jalur ini awal mula dikenal oleh Melayu Riau, bukan Melayu Malaysia ya, atau Melayu Sarawak atau dan sebagainya, tapi Melayu Riau. Kenapa disebut Pacu Jalur? Pada awalnya perahu panjang, yang panjang itu digunakan untuk perdagangan sebenarnya, tapi karena waktu itu mereka itu ingin saling berlomba untuk cepat dapat konsumen gitu ya.
akhirnya berkembanglah menjadi perlombaan. Ini yang ada di Riau. Ya, saya bukan orang Riau, tapi saya mempelajari beberapa artikel tentang pacu jalur. Oke? Di negara kalian memang ada ya perlombaan perahu dayung. Tapi itu sangat berbeda jauh dengan perahu jalur pada umumnya di Riau, ya. Budaya kalian perahu layar ini atau disebut perahu dayung ini itu lebih dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan budaya olahraga modern, bukan dipengaruhi oleh budaya pacu jalur yang memang awal-awalnya dikenal lebih dahulu oleh masyarakat Riau. Ya. Bicara mengenai Dragon Boat juga, Dragon Boat itu awalnya juga nggak secara nasional, secara meluas dikenal oleh orang Tiongkok. Dragon Boat itu berkembang karena adanya legenda rakyat yang dikenal oleh suku Chu dari dinasti Xia, ya, Hua Xia, yang dimana ini adalah awal-awalnya orang Han terbentuk, orang Han lahir, ya. Jadi dari legenda ini Dragon Boat berawal mula, ya. Kemudian oleh penduduk luas itu diperluas lagi, dikembangkan lagi. Budaya ini kok kayaknya menarik, akhirnya menjadilah budaya Tiongkok sekarang, ya. Dan bahkan oleh diaspora Tionghoa itu diperkenalkan ke negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia pun juga, terus negara sekitarnya, ya, yang dimana akhirnya mereka negara-negara di Asia Tenggara juga merayakan festival Dragon Boat, ya. Jadi jangan heran. Susah kan kalau mengenal sejarah? Dan pihak UNESCO sendiri akan menentukan siapa pemilik budaya ini itu berdasarkan dari bukti-bukti sejarah, ya, bukan bukti-bukti contong lu ngomong gitu, ya. Bukan bukti-bukti lu menunjukkan, no ini gua juga punya budaya ini, budaya perahu dayung ini bahkan jauh sebelum negara lu merdeka ataupun Indonesia merdeka, ya. Bukan seperti itu. Karena ada awal mulanya untuk pacu jalur itu. Kenapa juga disebut pacu jalur? Ya itu tadi sudah saya sebutkan di awal, ya. Ada asal muasalnya pacu jalur itu. Nggak bisa dengan seenaknya diklaim. Negara lu memang ada, tapi itu nggak, sangat berbeda banget polanya dengan pacu jalur, ya. Dan dunia tahu itu. Dan kebetulan memang saat ini yang namanya rezeki itu akan menghampiri siapa saja yang pantas untuk mendapatkan rezeki itu. Dan alhamdulillah rezeki itu didapat oleh seorang anak kecil yang berasal dari Riau, yang mempopulerkan budayanya, budaya Melayunya. Jadi nggak tepat juga kalau dikatakan bahwa pacu jalur ini milik orang Melayu manapun, nggak tepat, ya. Pacu jalur ini milik Riau, bukan milik Brunei, bukan milik Malaysia, bukan milik Singapura atau sejenisnya, ya. Terima kasih. Nggak cuma di Riau, di Indonesia, tapi udah sampai ke kancah internasional. Apa itu? Ya, betul sekali. Kita akan ngomongin soal pacu jalur. Pacu jalur. Tapi di balik kemeriahan dan popularitasnya yang mendunia ini, muncul juga nih drama yang bikin kita semua ya sedikit geleng-geleng kepala. Klaim dari negara serumpun kita yang bilang kalau pacu jalur ini budaya mereka. Pacu jalur ini bukan fenomena baru ya. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-17 di Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Awalnya jalur atau perahu panjang ini adalah transportasi utama masyarakat di sana. Budaya itu adalah jembatan, ya, bukan dinding pemisah.
Event besar pacu jalur di Kuantan, Singingi, Riau benar-benar jadi bukti kalau budaya Indonesia itu kaya, asli, dan gak bisa dipalsukan. Iya. Ribuan orang tumpah ruah di tepi sungai buat nyaksiin perahu panjang berwarna-warni melaju kencang di air, diiringi sorak-sorai penonton. Dan yang bikin heboh lagi, ada rapper asal Amerika, Melly Mike, yang datang langsung ke Riau buat menepati janjinya melihat final pacu jalur. Melly Mike yang dikenal dengan lagunya yang viral buat tren aura farming, naik ke perahu sambil pakai baju hitam dan tanjak Melayu. Dia bahkan nyapa penonton dengan kata-kata, "Salah kayuah, khas pacu jalur." Di perahu itu juga ada Ryan Arkandika, bocah penari pacu jalur yang gerakannya ikonik sampai mendunia. Dengan iringan lagu Melly Mike sendiri, Ryan bikin penonton terhibur dengan tarian aura farmingnya. Momen ini bikin semua orang yang hadir makin yakin kalau pacu jalur bukan cuma tradisi, tapi warisan budaya yang bisa mendunia. Benar. Jadi, kalau ada yang bilang budaya pacu jalur bukan dari Indonesia, kenyataannya udah jelas banget. Ribuan orang, bahkan artis dunia kayak Melly Mike, udah nyaksiin langsung di Kuantan, Singingi, Riau. Pacu jalur bukan sekadar lomba perahu, tapi sebuah identitas budaya yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Iya. Tradisi ini bukan hanya diakui, tapi juga dipertontonkan nyata di tanah Indonesia. Dan lewat viralnya festival ini, dunia pun akhirnya bisa melihat keindahan sejati budaya kita. Iya. Nah guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama videonya guys ya. Bagaimana sebenarnya asal muasal pacu jalur itu guys, sudah dijelaskan sangat detail tadi dalam video tersebut. Dan kita lihat dari awal sampai habis ya, para bule-bule ini ya, yang mereka mengenali pacu jalur ataupun aura farming yang sangat viral pada tahun ini. Mereka mengatakannya itu semuanya from Indonesia, not from negara lainnya guys, tetapi from Indonesia ataupun berasal dari Indonesia. Budaya ataupun tradisi pacu jalur itu berasal dari Indonesia. Dan kita sudah dengarkan sama-sama tadi penjelasan dari kakaknya tentang sejarah pacu jalur. Kita sudah dengarkan sangat detail ya guys ya, bagaimana pacu jalur itu ada di Indonesia, bagaimana proses terbentuknya pacu jalur itu di Indonesia. Kita sudah dengarkan sama-sama. Jadi tidak ada lagi istilah klaim-klaim ataupun yang mengatakan kalau pacu jalur itu bukan milik Indonesia. Pacu jalur itu budaya tradisi yang ada di Indonesia, di mana seorang anak kecil menggunakan sebuah lagu rapper Amerika yang terkenal dalam tariannya ya guys ya. Anak kecil ini melakukan tarian aura farming namanya, membuat dance-nya ataupun tarian itu viral sehingga pacu jalur ini terkenal dan viral di dunia, sehingga ramailah mata-mata di dunia yang melihat aura farming dan juga pacu jalur ini. Bahkan pada bulan Agustus ini ramai para turis-turis berkunjung ke Riau hanya ingin menyaksikan perlombaan pacu jalur. Ini membuktikan bahwa budaya dan tradisi pacu jalur merupakan asli dari Indonesia, bukan dari negara lainnya guys. Jadi kalau tadi kita lihat sempat ada pemuda Malaysia yang mengatakan bahwa pacu jalur itu bukan milik Indonesia, sepertinya agak lain ya guys ya. Mungkin kalau sebagian ramai orang yang mendengarkan sekilas akan marah juga ya, kenapa dia katakan seperti itu, apakah dia tidak belajar sejarah atau segala macam, pasti akan ramai seperti itu. Tapi kita abaikan saja ya guys ya. Sudah dibuktikan oleh para bule-bule dan juga sejarah sudah memberikan keterangan bahwa pacu jalur itu merupakan tradisi ataupun budaya yang ada dari Indonesia, yang ada di Indonesia, bukan ada di negara lain. Mungkin di negara lain ada seperti itu ya guys ya, tetapi tidak sama seperti pacu jalur yang ada di Indonesia. Seperti di Malaysia ada perahu dayung, tetapi perahunya itu tidak sepanjang seperti di Indonesia. Ada contohnya kayak dragon boat yang ada di Tiongkok, tetapi perahunya kan tidak sama seperti di Indonesia. Dan tradisi-tradisi yang dilakukan pada saat pertandingan itu pun tidak semuanya sama. Yang di sini yang kita katakan itu adalah pacu jalur ya guys ya. Pacu jalur itu asli milik Indonesia. Mungkin di negara lain itu ada dengan nama masing-masing ya, itu mereka punya ya guys ya. Kalau pacu jalur ini yang namanya pacu jalur, digaris besarkan pacu jalur itu asli
milik Indonesia, asal dari Indonesia. Jadi ya semoga ya selepas ini lagi tidak adalah dari negara-negara lainnya mengatakan bahwa pacu jalur itu bukan milik Indonesia lagi. Sudah benar-benar dijelaskan di sini kalau pacu jalur itu asli budaya warisan dari Indonesia. Semoga yang lain itu boleh paham lah ya guys ya ketika melihat video ini, dan boleh tidak ada lagi lah istilahnya, nggak ada lagi lah orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa pacu jalur itu bukan milik Indonesia. Sudah jelas-jelas itu disebutkan pacu jalur itu asli budaya warisan milik Indonesia. Oke lah guys, Makcik rasa itu saja video kita untuk hari ini ya guys ya. Terima kasih untuk Anda sudah menonton dari awal sampai habis. Minta maaf dari segala kekurangan video Makcik. Kita akhiri saja videonya sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.